Halo guys, selamat datang di channel saya Big Brother Trader. Nah, untuk di video ini saya akan membahas strategi expert yang bernama Jack Tar. Oke, di video-video sebelumnya saya telah membahas dua strategi expert, yaitu Crocodile Dundee dan Horizon. Menurut saya Horizon ini boleh ya dipelajari dan dipraktekkan karena strategi ini sangat bagus. Dan untuk kelengkapan dari videonya boleh ditonton video saya yang sebelumnya. Oke, langsung saja kita ke strateginya. Bentar, tadi saya open posisi. Tinggal 5 detik lagi. Oke, masuk. Lumayan hari ini. Nah, saya langsung saja ke strateginya. Kita set Jack Tar. Nah, Jack Tar ini memakai SMA 50, 100 dan 200. Cara kerjanya adalah kita nonton video YouTube-nya. Japanese candlesticks chart for trading. 1 minute is a suitable chart interval. For this strategy, we choose currency pairs with a potential yield of 80% or more. We find the trend reversal points with the help of a simple moving average indicator, or SMA, in 3 different variations, with periods of 50, 100, and 200. The 3 SMA lines represent price levels, from which a reversal in price movement is likely. To start earning, all you have to do is open the trade on time. If a price below the SMA indicator touches it, we open a down trade. If the price touches the SMA indicator from above, we open an up trade. An SMA with a period of 200 represents a strong price level. The price rebounds off of this level happen most of all. An SMA with a period of 100 represents a medium strength price level. This line serves as an indicator for short-term trades. An SMA with a period of 50 represents a weak price level. The chart crosses it most often, but it works very well in combination with the previous 2 lines. Let's try our strategy in practice. In our example, we'll open a trade with the Australian dollar, American dollar currency pair. We choose a Japanese candlesticks chart. We set the chart interval at 1 minute. The trade time is 3 minutes. We open the indicator section and choose the VIP Strategies tab. We use the Jack Tar strategy. The 3 SMA lines have appeared on the chart. The necessary settings are applied automatically. When the asset price touches one of the SMA lines after approaching them below, we open the down trade. Our forecast was correct. When the asset price touches one of the SMA lines after approaching from above, we open an up trade. Our forecast was correct. In a half hour of work, we made 8 trades and earned $30.4. Watch the next video, the Axel strategy, for trading assets with a high yield. Trade with VIP strategies on the Elimtrade platform and get maximum results. Nah, oke. Strateginya ini adalah menentukan titik reversal, sama dengan strategi yang biasa saya pakai, tapi saya pakai SMA 20, 60 dan 100. Tapi ini adalah dia memakai SMA 50, 100 dan 200. Langsung saja kita aktifkan. Ini adalah tampilannya. Kita coba cari aset yang lain. Nah, ini coba ada momen kita open posisi 3 menit up ke atas. Kita lihat tadi. Nah, ini SMA 50 warna biru, SMA 100 warna hijau, dan SMA 200 itu warna merah. Nah, tadi dibilang begitu di SMA 200 ini adalah level yang tinggi, jadi kemungkinan reversalnya sangat tinggi.
Sedangkan ini di SMA 100 adalah menengah dan SMA 50 adalah yang lemah. Nah, kalau di strategi saya sendiri kemarin saya pakai 20, 60 dan 100. Itu 100 itu adalah patokan yang paling tinggi untuk titik reversalnya. Nah, saya biasa memakai beberapa osilator seperti RSI ataupun MACD ataupun stochastic oscillator untuk membantu analisanya. Nah, ini sebenarnya strateginya hampir sama. Nah, jika harga mendekati salah satu SMA, maka akan terjadi pemantulan. Nah, bisa dilihat harga dari bawah mendekati SMA 200 terjadi pemantulan, mendekati lagi dan terjadi pemantulan lagi. Nah, jika misalnya harga telah melewati ketiga SMA, maka akan terjadi penerusan tren. Nah, ini benar-benar mirip, cuma mungkin bedanya di SMA-nya saja dan intervalnya. Kita tunggu hasilnya. Oh, ini sudah sliding apa ya? Apa namanya? Persenan sudah 76%. Kita tunggu sampai hasilnya berakhir. Kita lihat di 5 menitnya. Nah, di 5 menitnya ini dia masih berada di ketiga SMA. Nah, ini boleh kompen jalan. Saya biasa melakukan kompen jalan jika misalnya harga masih berdekatannya, tapi jangan dulu lah, karena ini harga masih dekat. Maksudnya harga sekarang dengan harga pembukaan ini masih terlalu dekat, jadi masih ada kemungkinan untuk profitnya. Jika misalnya harga pembukaan dengan harga sekarang sudah menjauh, biasanya saya melakukan kompen jalan selama harga masih di atas salah satu SMA atau di bawah ya. Kemungkinan sudah loss, kita kompensasi saja 3 menit naik ke atas. Oke, yang pertama loss. Kita tunggu yang baru open posisi kompennya. Sekarang kita pantau-pantau aset lain. Nah, ini harga sudah menembus SMA 200, tapi yang di 5 menit, nah ini masih berada di SMA 50-nya. Nah, sebenarnya jika misalnya sudah menembus SMA 200 ataupun SMA yang lain, kita jangan terburu-buru untuk open posisi penerusan tren, karena bisa jadi ini freak namanya ya, hanya sebentar tapi dia akan naik lagi. Nah, kita boleh lihat di 5 menitnya. Di 5 menit sendiri ini masih di atas ketiga SMA. Jadi untuk strategi 3 SMA ini kita perlu pantau juga yang 5 menitnya. Tadi open posisi Audi Kanada ya. Nah, masih ada 1 menit lebih lagi. Ini sedang downtrend. Bisa dilihat sudah berapa kali menyentuh SMA 200. Ini sekali dia terjadi reversal. Nah, kedua kali juga reversal. Nah, ini juga hampir mendekati SMA 200 dan dia masih reversal. Kita lihat tren yang Audi Kanada. Ini dia sekali mendekati SMA, sisanya mendekati SMA 50. Ini
berdekatan marketnya, ngeri-ngeri. Masih ada 20 detik lagi. Nah, ini yang lebih riskan ya, karena harga penutupan dengan harga pembukaan itu berdekatan. 5, 4, 3, 2, 1 dan profit. Oke, profit lumayan jauh ya. Nah, coba kita open posisi sekali lagi. Kita cari momen lagi di Euro USD. Nah, ini tadi seperti yang saya bilang ya. Ketika dia setelah menembus SMA 200, nah ini kan biasanya kemungkinan besar akan terjadi penerusan tren atau yang dari uptrend menjadi downtrend. Tapi kita tidak boleh terburu-buru. Nah, kita lihat di 5 menitnya. 5 menit ini mendekati SMA 250 dan terjadi pemantulan ke atas. Nah, ini yang perlu saya bilang, jika misalnya terjadi hal seperti ini, kita harus pantau di di waktu 5 menitnya. Ini kita skip. Kita coba cari aset. Nah, ini kita coba sell 3 menit. Karena ini tadi harga telah menembus SMA 200-nya. Terus di 5 menitnya, nah ini juga harga sudah berada di bawah SMA 200. Jadi saya berani sell karena konfirmasi dari 5 menitnya. Tapi kita lihat dulu hasil akhirnya. Nah, perlu dilihat ya. Jadi strategi 3 garis SMA ini, kalau saya 20 60 100, sedangkan di sini Jektar namanya SMA 50 100 100 50 100 200. Nah, ini lebih memang dominan mencari titik reversal. Nah, serat ini di SMA 200-nya reversal 2 kali. Ini dia menembus sedikit, tapi akhirnya dia naik lagi. Dan ini sama reversal lagi. Nah, ini reversalnya di daerah SMA 50-nya. Ini di daerah SMA 100-nya. Nah, ini begitu dia sudah tembus ke bawah, dia naik sedikit, tapi begitu dia naik tapi dia mantul lagi ke bawah atau reversal lagi ke bawah. Jadi ini kemungkinan sudah akan menjadi tren turun ke bawah. Dengan dikonfirmasi 5 menitnya, harga juga berada di bawah SMA 50 dan SMA 200. Nah, kita tunggu hasilnya. Masih ada 1 menit lagi. Tapi dia cenderung lebih ke sideways ya, tidak mau turunnya. Jika loss, sediakan kompensasi 250. Tujuh, 6, 5. Oke, loss. Kita kompensasi ke bawah. Nah,
Kenapa kompensasi ke bawah? Karena patokannya itu adalah harga berada di bawah SMA, salah satu ketiga SMA deh kita bilang. Jadi ketika kompensasi itu, maka pada saat kita loss, contoh harga berada di ketiga SMA, maka kita kompensasinya itu adalah ke bawah. Nah, begitu juga dengan sebaliknya, jika harga berada di bawah, di atas ketiga SMA turun, maka kita akan kompensasi naik ke atas. Itu adalah cara kerja dari pemantulan 3 garis SMA. Nah, ini sepertinya kita perlu kompensasi jalan. Saya akan open posisi lagi 3 menit. Kenapa saya berani open posisi 3 menit lagi kompensasi jalan? Karena harga sudah mendekati SMA 200. Ini adalah seperti yang di videonya tadi. Ini adalah level yang paling kuat dan kemungkinan reversannya sangat besar. Maka saya open posisi open jalan sell ke bawah 3 menit. Nah, tapi yang di 5 menitnya ini sudah mulai naik ke atas ya. Sudah di atas SMA 200. Tapi nggak apa-apa, kita patokan di yang 1 menit dulu. Masih ada waktu 2 menit lagi. Sekarang kita cari-cari aset lain di Euro USD. Ini sudah tetap sama, dia masih bermain-main di daerah SMA 200 nya. Yang 250 ini kemungkinan sudah akan pasti loss karena sudah jauh. Kita lihat yang 625 ini saja. Nah, di sini memang harga masih sulit untuk menembus SMA 200 nya. Nah, ini benar-benar riskan sekali. Sangat tipis sekali harga pembukaan dengan penutupan. Masih ada 10 detik lagi. 5, 4, 3, 2, 1, jauh dan profit. Nah, oke. Mungkin sampai di sini saja penjelasan dari strategi Jactar ini. Semoga ini berguna untuk teman-teman dalam menambah wawasan atau menambah ilmu untuk bertrading. Oke, sampai di sini saja video saya. Ditunggu untuk video selanjutnya. Salam profit ya guys.